Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot di Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodax. Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview token Sanum ya, developer Indonesia, dan ini banyak yang pesimis mengenai Sanum ini yang sangkut-sangkut di harga pucuk. Karena mereka pada waktu dia big pump di harga 190 sempat pada waktu dia listing di Indodax, banyak yang beli di harga pucuk sehingga mungkin banyak yang terjun bebas, jual cut loss. Nah, mereka di saat market positif ya, big pump itu paling senang masuk. Paling senang masuk trader itu. Apalagi kalau pemula. Lebih senang kena FOMO yang ada di chat-chat di Indodax. Itu senang sekali. Kalau dia sudah big pump masuk beranda dan juga pada gaspol ya, dia mantau lewat chat yang ada di Indodax ya, banyak sekali sales-sales ngepomoin token-token jagoannya sehingga mereka masuk di harga pucuk. Nah, seperti Sanum pada waktu dulu big pump. Nah, di saat market crash, Sanum dia menembus level support di bawah harga 10, sempat di harga 7, mereka pada takut belinya. Khawatir kalau dia nanti akan turun lagi ke 3, 2, 1. Nah, sedangkan waktu dia big pump senang beli di harga mahal ya temennya, itulah kebaliknya para trader tuh ya. Nah, Sanum ini teman-teman, menurut hemat saya, dari harga low 7, posisi dia downtrend, kemarin crash marketnya, sempat dia di harga 7 rupiah low, tetapi mungkin belum tentu banyak yang masuk di harga 7, dan juga belum tentu barangnya dapat di harga 7, karena mungkin nggak lama dia di 7 ya, atau juga yang ngantri duluan mungkin dapat juga ke 7. Tadi marketnya sempat breakout ya ke harga 10, kemudian koreksi ke harga 9 dan harga 8. Nah, tentunya para trader melihat market seperti ini, fluktuasi sudah mulai, barulah mulai ada greget mau beli ya. Kalau tidak, masih biasa-biasa saja. Nah, ini baru sudah mulai nih. Yang mau ngantri ya harga 8, harga 7 yang pasang kan. Tuh. Sanam ini teman-teman, di saat market dia crash di harga 7 rupiah, itu baik menurut saya masuk, dan sekarang posisi harga 9. Kalau teman-teman mau masuk, jangan di harga 9, lebih baik antrikan di 8 dan 7. Ya. Kalau mau ambil titik aman, tetapi kalau memang uang dingin nggak apa-apa, masuk di harga 9, pasang 8, pasang 7, pasang. Jadi kalau dia market berbalik arah ke 7, walaupun nggak lama kita dapat barang di recovery, itu sudah aman. Udah dapat, kalau dia balik ke 10 udah dapat katakanlah 40%-an ya, kurang lebih 25%. Enggak, 40%. Tuh. Jadi mainnya kayak gitu teman ya. Jangan ketika dia 10 dimasuk harga 10. Instan lagi pakainya ya. Jadi senang masuk di harga pucuk, senang jual di harga bawah. Jadi bukan profit dapatnya, cuan ya, tapi cut loss, rugi. Nah, tidak mau sabar atau masuk di harga bawah, karena kalau harga semakin turun makin takut. Dikasih harga murah takut, dikasih harga mahal pada rebutan. Nah, itu kebalik ya teman ya. Jadi ubah mindsetnya, ubah mindset pola pikirnya, dan juga stabilkan mental dalam trading. Jadi mental trading itu tuh harus jadi tenang, dan juga tundukkan hawa nafsu rakus, tamak, ingin cuan besar, ingin profit besar dalam instan ya, ingin mendapatkan cuan kalau bisa real time dalam waktu 1 jam 2 jam udah dapat profit besar. Nah, itu coba buang dulu, diubah mindset pola pikirnya ya, dan juga kebiasaan panic buy ketika market bullish itu diubah. Kalau tidak diubah susah teman-teman, apalagi kalau kita scalper itu di samping pandai menganalisa fundamental, dia harus pandai juga menganalisa secara teknikal, apalagi spot. Trading spot di Indodax ini dia fokus kepada analisa teknikal kalau kita bermain di scalping. Karena letak profit itu tepatnya open posisi kita masuk ya, dan juga tepatnya open posisi kita menentukan untuk eksekusi jual. Itu scalping. Jadi bukan menunggu market harus big pump, enggak. Walaupun dia fluktuasinya ya cuma 20%, 30% pergerakannya, tapi kita bisa mengambil momennya, maka kita akan cuan kalau bermain di scalping di Indodax. Nah,
Jadi letak profit itu sering saya sampaikan di konten-konten saya sebelumnya, bukan di saat market pump atau big pump letak profit. Di saat market merah crash pun kita bisa mendapatkan profit, asal kita bisa menentukan kapan open posisi untuk masuk dan kapan open posisi untuk jual, ya. Tuh. Jadi kadang-kadang teman kita beli di harga 10 kayak Sun ini, dia hold, harapannya kalau bisa kembali seperti dulu, 100 pucuk, 100 ke atas. Beli 10 kalau bisa dia pump ke harga 50 atau 100 sehingga profitnya 500% sampai 100%. Ditunggu sehari nggak naik, 2 hari nggak naik, seminggu nggak naik, sebulan nggak naik, ya panik, pasti cut loss. Apalagi dari beli harga 10 dia koreksi harga 8. Itu sudah minus kita kurang lebih 20 sampai 30%. Nah, akhirnya ya dengan tidak sabar menunggu dia kapan big pump, ya cut loss. Nah, itu kepada umumnya ya. Tapi kalau dia pandai, di saat koreksi masuk, pasang. Ya, enak main di Indodax ini, bisa dipasang ngantri ya tanpa ditungguin. Kalau main di micin nggak bisa gitu kayak gitu, kita harus eksekusi secara manual. Nah, kalau di spot kayak di Indodax enak, bisa ditinggal tidur ya. Pasang harga gini, kalau kita tidur bangun pagi besok udah dapat barang. Nah, begitu dapat barang, rupanya market sudah berbalik arah dari posisi crash sudah berbalik ke bullish. Nah, cuan itu enaknya ya. Nah, mengenai Sanum ini banyak yang pesimis mengenai marketnya, katanya akan terancam kapul atau koin sampah, apalagi yang namanya developer Indonesia, katanya banyak yang chat di channel saya. Itu biarkan saja, itu versi analisa dia. Kalau saya tetap optimis, Sanum nggak bakalan sampai delisting, apalagi baru listing di Indodax, mau delisting kan gila. Tapi mereka itu cara berpikirnya sempit, cuma biarkan saja. Makanya tetap optimis. Tetapi jangan kita di saat dia nanti naik ke 10, ke 11 langsung dikejar. Nah, itulah yang buat sangkut. Sebetulnya sangkut itu bukan karena koinnya jelek. Kitanya yang nggak bisa analisa. Kitanya terlalu gegabah memutuskan untuk masuk open posisi beli. Ya. Tapi mereka yang sangkut pada umumnya mengatakan koinnya yang jelek. Karena apa? Dia sangkut nggak profit. Dia kecewa. Padahal salah dia. Dia masuk di saat market gaspol, melaju kencang, dia masuk di harga pucuk. Ketika dibanting, dia nggak tahan. Nggak sabar, mau hold. Padahal kalau dia tahan, dibanting itu jangan di cut loss, justru masuk lagi di harga bawah. Ketika recovery, cuan. Nah, itulah teman-teman ya. Jadi trader harus dibekali dengan ilmu edukasi kripto. Kalau tidak dibekali, teman-teman konyol ya, pakai nafsu atau pakai feeling, pakai insting, pakai tebak-tebakan, alamat di putar semakin tipis. Jadi harus didasari dengan ilmu. Nah, makanya harus diperdalam ilmunya dan juga bisa menstabilisir hawa nafsu kita. Kita bisa mengontrol ya, menetralisir hawa nafsu agar tidak terlalu tamak dan rakus dalam menentukan mengambil profit. Kalau sudah mudah puas dan mudah bersyukur, mudah-mudahan cuan terus teman-teman ya. Dan juga jangan pernah gegabah ya memutuskan untuk open posisi masuk ketika market bullish. Itu yang saya sering ulang-ulang. Market crash dikasih harga murah saat koreksi nggak mau beli, tetapi ketika dia berbalik arah bullish, gaspol kita mau beli. Jadi lebih senang dikasih harga mahal daripada dikasih harga murah. Nah, itulah kesalahan para trader, khususnya apalagi para scalper. Scalper ya sekali lagi harus pandai-pandai menentukan open posisi masuk dan open posisi jual. Karena letak profit itu bukan pada market hijau atau market bullish, dan kerugian itu bukan pada saat market bearish atau market dump. Ya, karena letak profit ada di fluktuasi harga. Pergerakan harga itulah yang menentukan kita mendapatkan profit, tetapi dengan tepatnya menganalisa open posisi masuk dan open posisi jual. Semoga bermanfaat edukasi yang saya berikan. Sampai di sini dulu, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten saya mengenai edukasi cryptocurrency yang akan datang. Sampai di sini dulu. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.